jauh di pedalaman, tersembunyi di balik lebatnya hutan dan berkeloknya jalan tanah yang jarang dilewati, terdapat sebuah desa yang jarang disebut namanya. Desa itu dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Desa Rawa Mayit. Bukan tanpa alasan, nama itu melekat karena di tengah desa terdapat rawa besar yang konon menyimpan lebih dari sekadar lumpur dan air yang tenang. Banyak cerita beredar bahwa rawa itu adalah tempat bersemayamnya arwah-arwah penasaran yang tak bisa pergi dengan tenang. Tak ada yang tahu pasti bagaimana asal-usul desa itu berdiri, tapi yang jelas, setiap keluarga yang tinggal di sana memiliki aturan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan itu tak tertulis, tapi diwariskan dari mulut ke mulut sejak zaman nenek moyang mereka. Salah satu aturan paling penting adalah larangan keras berada di dekat rawa setelah matahari terbenam. Menurut cerita turun-temurun, siapapun yang melanggar aturan ini akan menghadapi nasib yang lebih mengerikan dari sekadar kematian. Konon, mereka yang berani menantang aturan itu akan menghilang tanpa jejak, atau lebih buruk lagi ditemukan di pinggir rawa dalam kondisi yang tak bisa dikenali lagi. Selama bertahun-tahun, penduduk desa sudah terbiasa hidup dalam keterasingan. Tak banyak orang luar yang datang, dan kalaupun ada, mereka biasanya pergi dengan cepat setelah merasakan hawa ganjil yang menyelimuti desa. Udara di sana selalu terasa lebih lembab dari biasanya, dan kabut seringkali muncul tiba-tiba, bahkan di siang hari. Suara-suara aneh juga kerap terdengar dari dalam rawa, terutama saat bulan purnama. Meski demikian, penduduk desa tetap bertahan. Mereka percaya bahwa selama mereka menaati aturan leluhur, mereka akan aman. Tapi semua berubah ketika seorang pemuda bernama Gilang datang ke desa itu. Gilang bukan penduduk asli, melainkan seorang jurnalis yang tertarik dengan kisah misterius tentang Desa Rawa Mayit. Ia mendengar cerita-cerita mengerikan dari seorang kenalannya dan rasa penasaran membawanya ke desa tersebut. Gilang adalah orang yang tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Baginya, semua yang dikatakan orang tentang desa ini hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Ia yakin bahwa di balik semua cerita itu, pasti ada penjelasan logis yang bisa diungkap. Dengan kamera dan catatan kecil di tangannya, ia bertekad untuk mengungkap misteri yang telah menghantui desa selama bertahun-tahun. Namun Gilang tidak tahu bahwa kehadirannya di desa itu adalah awal dari sebuah tragedi kelam. Sesuatu di dalam rawa telah terbangun, sesuatu yang telah lama menunggu saat yang tepat untuk kembali menuntut nyawa. Dan kali ini, korbannya bukan hanya seorang pelanggar aturan, tetapi seluruh desa Rawa Mayit. Malam pertama di desa Rawa Mayit, Gilang sudah merasakan sesuatu yang janggal. Ia menginap di rumah seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat, salah satu tetua desa yang bersedia menampungnya selama penelitian kecilnya berlangsung. Rumah Pak Rahmat berada di pinggiran desa, cukup dekat dengan batas hutan yang menuju ke rawa terlarang. Saat makan malam, suasana di rumah itu terasa sunyi meski ada beberapa orang di dalamnya. Istri Pak Rahmat, Bu Lasmi, hampir tidak bicara sejak Gilang datang, hanya sesekali mengangkat wajah dan menatapnya dengan pandangan cemas. Anak perempuan mereka, Lila, seorang gadis berusia sekitar 10 tahun, tampak gelisah. Sesekali ia melirik keluar jendela ke arah rawa seolah takut sesuatu akan muncul dari sana. "Jadi Pak, apa benar rawa itu memang berbahaya?" tanya Gilang sambil menyendok sayur ke piringnya. Pak Rahmat menghentikan makannya sejenak. Ia menatap Gilang dengan mata tajam, lalu menarik napas dalam-dalam. "Kau masih muda, Nak, belum tahu apa-apa soal tempat ini. Orang luar tidak seharusnya datang ke desa ini, apalagi ingin mencari tahu tentang rawa itu," katanya dengan suara rendah. "Tapi saya dengar banyak cerita. Katanya ada orang-orang yang hilang." Pak Rahmat melirik istrinya yang tiba-tiba tampak lebih gelisah.
Bu Lasmi buru-buru merapikan piringnya dan beranjak dari meja makan, seolah tak ingin mendengar pembicaraan itu. Lila menggenggam ujung bajunya, menggigit bibirnya, dan akhirnya berbisik pelan, "Mereka tidak hilang, Kak. Mereka diambil." Suara kecil itu membuat Gilang merinding. Ia menatap Lila dengan bingung, lalu beralih ke Pak Rahmat, meminta penjelasan. Namun, lelaki tua itu hanya menggeleng pelan. "Jangan kau tanyakan lagi, nak. Makanlah. Besok pagi, kalau kau masih ingin tahu, kau boleh bertanya pada kepala desa," katanya dengan nada yang mengisyaratkan bahwa percakapan ini sudah selesai. Malam itu, Gilang tidur di kamar tamu yang sederhana. Hanya ada ranjang kayu dengan kasur tipis dan jendela kecil yang menghadap ke arah rawa. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara asing yang tak bisa ia pahami. Sekitar tengah malam, Gilang terbangun. Matanya masih mengantuk, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Suara dari luar jendela, seperti bisikan halus yang datang dari kejauhan, namun lama-kelamaan semakin jelas. "Tolong, aku dingin." Gilang terperanjat. Itu suara perempuan. Samar, lirih, seolah berasal dari dalam rawa. Ia bangkit, berjalan pelan ke arah jendela dan mengintip keluar. Kabut tebal menyelimuti rawa. Di antara pepohonan yang berdiri di tepinya, sesuatu tampak bergerak. Sebuah sosok samar, seperti bayangan, berdiri diam menatap ke arah rumah Pak Rahmat. Gilang menelan ludah. Tubuhnya menegang sosok itu, perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arahnya. Lalu, terdengar suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari jendela kamarnya. Gilang terlonjak mundur. Dadanya berdegup kencang. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. Bukan dari pintu, tapi dari jendela kamarnya. Gilang terlonjak mundur, dadanya berdegup kencang. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. Tangan Gilang bergetar saat ia meraih kamera di samping tempat tidurnya. Perlahan, ia mendekati jendela dan mengangkat kameranya. Dengan napas tertahan, ia menekan tombol rekam dan mengarahkan lensanya keluar. Namun, saat ia melihat layar kamera, tubuhnya langsung membeku. Sosok itu kini berdiri tepat di luar jendela, wajahnya penuh luka menganga, matanya kosong dan hitam pekat. Mulutnya bergerak-gerak, seolah berbicara, tapi suara yang keluar hanya bisikan yang terdengar seperti angin. Tiba-tiba, pintu kamar Gilang digedor keras. "Gilang, jangan buka jendela." Suara Pak Rahmat terdengar panik dari luar. Gilang tersentak. Ia mundur dari jendela. Matanya masih terpaku pada sosok menyeramkan di luar sana. Tetapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Hanya tersisa kabut pekat yang bergerak pelan di antara pepohonan. Gilang masih terengah-engah saat Pak Rahmat akhirnya masuk ke dalam kamar. Wajah lelaki tua itu pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap Gilang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, marah, takut, dan penuh kekhawatiran. "Kau sudah melihatnya, ya?" tanya Pak Rahmat dengan suara gemetar. Gilang mengangguk pelan. Pak Rahmat menghela napas berat. Ia menutup jendela dengan cepat dan merapatkan gorden. "Kau sudah membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tetap tertutup," katanya lirih. "Dan sekarang mereka tahu kau ada di sini." Malam itu Gilang tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah mengerikan di luar jendela terus menghantuinya. Suaranya, bisikannya, dan tatapan matanya yang kosong membuat bulu kuduknya meremang. Pak Rahmat tetap duduk di pojok kamar, memegang sebilah pisau belati yang entah sejak kapan sudah ada di tangannya. Wajahnya serius, matanya terus mengawasi jendela, seolah sewaktu-waktu sesuatu bisa masuk dari luar. "Pak, itu tadi apa?"
Gilang akhirnya bertanya, suaranya nyaris berbisik. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Mereka yang tidak tenang, yang dulu pernah menjadi bagian dari desa ini, lalu dikorbankan." Gilang mengernyit. "Dikorbankan? Maksudnya?" Pak Rahmat menatapnya tajam. "Kau pikir desa ini tetap berdiri selama ratusan tahun tanpa alasan? Ada sesuatu yang harus terus diberi makan, dan yang jadi makanannya adalah kita." Gilang tercekat. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah. Suara itu bukan suara binatang, bukan pula suara angin. Seperti suara gesekan, seperti sesuatu yang bergerak di atas tanah dengan cara yang tidak wajar. Suara itu semakin dekat. Pak Rahmat berdiri cepat dan memberi isyarat pada Gilang untuk tetap diam. Ia melangkah keluar kamar, membuka pintu rumah sedikit, lalu mengintip keluar. Gilang, dengan rasa penasaran yang masih menguasainya, ikut mendekat dan melirik dari balik bahu Pak Rahmat. Di luar, kabut masih menyelimuti desa, tetapi sesuatu tampak berdiri di tengah jalan desa yang sepi. Sebuah sosok tinggi, kurus, dengan tangan yang lebih panjang dari manusia biasa. Tubuhnya berwarna kehitaman, seperti daging busuk yang sudah membusuk selama bertahun-tahun. Matanya kosong, tapi mulutnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Pak Rahmat menutup pintu dengan cepat, lalu mengunci semua kunci di rumahnya. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Ini salahmu, Gilang," suaranya bergetar. "Kau sudah membangunkan mereka." Pintu rumah tiba-tiba digedor keras. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat Gilang mundur dengan napas terengah. "Apa itu, Pak?" Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menekan tubuh Gilang ke dinding dan meletakkan jarinya di bibir, memberi isyarat agar tetap diam. Gedoran semakin keras, lalu suara itu berhenti, hening. Gilang menahan napas, jantungnya berdetak begitu cepat seolah bisa meledak kapan saja. Ia melirik ke arah Pak Rahmat, berharap ada jawaban dari pria tua itu. Tapi sebelum siapapun bisa bereaksi, suara lain terdengar dari dalam rumah. Suara kayu yang berderit, suara langkah kaki di dalam rumah. Padahal mereka tidak pernah membuka pintu. Pak Rahmat menegang. Ia menoleh perlahan ke arah ruang tamu. Gilang mengikuti pandangannya. Di sana, berdiri di sudut ruangan, sosok yang tadi mereka lihat di luar. Tubuhnya yang kurus menjulang, kepalanya miring ke satu sisi dan mulutnya terbuka lebar. Dari celah bibirnya yang sobek, keluar suara mengerikan. Gilang berteriak. Tapi sebelum ia bisa lari, sesuatu mencengkeram bahunya dengan kuat. Dan semuanya jadi gelap. Gelap hening dan dingin. Gilang merasakan tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang membekukan setiap ototnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Jantungnya berdebar begitu keras hingga hampir menyakitkan. Ada sesuatu yang menggenggam bahunya, dingin, kasar, dan mencengkeramnya dengan kekuatan yang tidak wajar. Perlahan, matanya terbuka. Bayangan gelap menyelimuti ruangan. Api dari lampu minyak di sudut rumah sudah padam, meninggalkan hanya cahaya remang yang nyaris tidak membantu. Pak Rahmat tidak ada di sampingnya. Yang ada hanyalah suara napas berat bukan napas manusia. Gilang menelan ludah. Perlahan ia menoleh ke samping, dan di sana, hanya berjarak beberapa jengkal darinya, sesuatu berdiri. Makhluk itu lebih menyeramkan dari yang ia lihat sebelumnya. Tubuhnya tinggi dan kurus, hampir seperti bayangan yang tak berbentuk. Kulitnya menghitam dan retak seperti arang yang terbakar, dengan urat-urat berwarna keunguan yang tampak berdenyut di bawah permukaannya. Matanya kosong, lubang hitam pekat yang dalam, tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya.
Mulutnya terlalu besar untuk wajahnya, sobek dari telinga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing yang berlumuran sesuatu yang gelap. Gilang ingin bergerak, ingin kabur, ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa. Makhluk itu tersenyum. Kamu harus ikut. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara makhluk hidup yang pernah Gilang dengar sebelumnya. Suara itu terdengar seperti banyak suara yang berbicara bersamaan, berbisik, berteriak, dan menggeram dalam satu nada yang menggetarkan. Tiba-tiba, tangan panjang makhluk itu merayap ke leher Gilang. Cengkeraman kuat. Gilang tersentak. Seluruh tubuhnya mendadak terbakar oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Sesuatu terasa masuk ke dalam tubuhnya, dingin, menusuk dan merayap di bawah kulitnya. Ia ingin melawan, tapi kekuatannya menghilang. Seperti ada sesuatu yang menghisap seluruh energinya. Pandangannya mulai kabur. Kesadarannya mulai menghilang. Tiba-tiba, "Jangan sentuh dia!" Suara Pak Rahmat menggema di dalam ruangan. Sesaat kemudian, sesuatu menghantam tubuh makhluk itu. Cahaya kuning terang memancar, diikuti suara jeritan melengking yang begitu menyakitkan untuk didengar. Gilang terhempas ke lantai, terbatuk-batuk, sementara makhluk itu mundur dengan tubuh berasap. Pak Rahmat berdiri di ambang pintu, memegang sesuatu yang tampak seperti jimat kuno yang bercahaya. Wajahnya penuh keringat, matanya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. "Kau tidak berhak atas dia." Bentaknya makhluk itu mengeluarkan suara geraman panjang sebelum akhirnya berlari keluar rumah, atau lebih tepatnya menghilang ke dalam kegelapan. Pak Rahmat segera menghampiri Gilang, menariknya bangun dengan tergesa-gesa. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Masih setengah sadar, Gilang membiarkan tubuhnya diseret keluar rumah. Di luar, langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut semakin tebal dan suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai penjuru desa. Suara langkah-langkah menyeret datang dari segala arah. Dari gang-gang sempit di antara rumah-rumah, dari balik pohon-pohon besar, dari dalam kabut yang semakin mendekat. Mereka tidak hanya satu. Makhluk-makhluk lain mulai muncul dari bayang-bayang mengelilingi mereka. Tubuh-tubuh kurus, wajah-wajah rusak dan mata-mata kosong menatap langsung ke arah Gilang dan Pak Rahmat. Mereka bergerak perlahan, seperti menunggu momen yang tepat untuk menerkam. Pak Rahmat menggenggam tangan Gilang erat. "Lari, jangan lihat ke belakang." Dan mereka pun berlari melintasi jalanan desa yang kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Melewati rumah-rumah yang tertutup rapat, seolah penduduknya sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Suara jeritan mulai terdengar dari kejauhan, jeritan manusia yang entah berasal dari mana. Gilang ingin bertanya kemana mereka harus pergi, tapi napasnya sudah terlalu berat. Di belakangnya, suara langkah-langkah menyeret semakin cepat. Mereka mengejar, semakin dekat, semakin banyak. Lalu, tiba-tiba di depan mereka, rawa itu muncul. Airnya hitam pekat, bergolak seperti sesuatu di dalamnya sedang bergerak. Akar-akar pohon merambat di sepanjang tepian, menciptakan bayangan-bayangan aneh di permukaan air. Udara di sekitar rawa begitu dingin hingga menusuk tulang. Pak Rahmat berhenti mendadak. Gilang hampir menabraknya. "Kenapa berhenti, Pak? Kita harus terus lari," teriak Gilang panik. Pak Rahmat tidak menjawab, wajahnya menegang. Matanya tertuju pada sesuatu di tengah rawa. Perlahan, dari dalam air yang gelap, sesuatu muncul, sesosok tubuh. Tubuh yang sudah membusuk, kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan mulutnya menganga seolah menjerit dalam penderitaan abadi. Tubuh itu terangkat perlahan, seakan didorong oleh sesuatu yang tak terlihat.
Lalu dari dalam air, tangan-tangan lain mulai muncul, satu persatu merayap ke permukaan. "Tidak," bisik Pak Rahmat, "mereka bangkit." Gilang menatap ngeri saat tubuh-tubuh itu semakin banyak yang muncul. Mereka bukan sekadar makhluk yang menyeramkan. Mereka adalah orang-orang yang pernah hilang di desa ini. Arwah-arwah yang dulu menjadi korban, kini menuntut balas. Dan mereka menginginkan lebih banyak nyawa. Suara di belakang semakin dekat. Makhluk-makhluk itu sudah hampir menangkap mereka. Pak Rahmat menoleh pada Gilang, ekspresi wajahnya penuh dengan ketakutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Gilang," suaranya bergetar, "hanya ada satu cara untuk menghentikan ini." Gilang menatapnya bingung. "Apa maksudnya?" Pak Rahmat menggenggam pundaknya erat. "Kau harus keluar dari desa ini. Apapun yang terjadi, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, lari sejauh mungkin, dan jangan pernah kembali." Sebelum Gilang bisa menjawab, Pak Rahmat mendorongnya dengan keras ke jalan setapak yang menuju keluar desa. Gilang tersentak mundur. Ia ingin melawan, ingin tetap bersama Pak Rahmat, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk itu. Lalu Pak Rahmat berbalik menghadapi makhluk-makhluk itu sendirian. Dan untuk terakhir kalinya, Gilang mendengar suara lelaki tua itu berteriak sebelum semuanya tenggelam dalam suara jeritan mengerikan dari rawa. Tanpa berpikir panjang lagi, Gilang berlari. Dan ia tidak berani menoleh ke belakang. Gilang terus berlari. Napasnya tersengal, kakinya terasa berat, tapi ia tidak bisa berhenti. Suara jeritan Pak Rahmat masih terngiang di telinganya, bercampur dengan suara-suara mengerikan yang datang dari rawa. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Kabut semakin tebal, hampir menyelimuti seluruh jalan. Pepohonan di sekelilingnya tampak bergerak, seolah-olah tangan-tangan tak terlihat mencoba meraihnya. Suara-suara berbisik terdengar dari segala arah. "Gilang, jangan pergi. Kembali bersama kami." Bisikan itu terdengar seperti suara banyak orang, beberapa terdengar seperti anak kecil, beberapa seperti wanita menangis, dan lainnya seperti erangan kesakitan. Gilang menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak panik. Lalu sesuatu muncul di depannya. Sesosok perempuan berdiri di tengah jalan setapak, mengenakan gaun putih panjang yang basah dan kotor. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Tubuhnya tampak bergetar, dan dari dalam rambutnya terdengar suara lirih. "Tolong aku." Gilang berhenti mendadak. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, dan saat rambutnya tersibak, Gilang langsung merasa seluruh tubuhnya membeku. Wajah itu tidak memiliki mata, hanya rongga kosong yang menghitam dengan darah mengalir dari dalamnya. Bibirnya bergerak-gerak, menyebut namanya dengan suara yang tidak seharusnya manusia miliki. Gilang berteriak dan berlari ke arah lain. Ia tidak peduli kemana, yang penting menjauh. Jantungnya hampir meledak, udara terasa semakin tipis, kepalanya pusing, kakinya semakin lemas. Ia tersandung dan jatuh ke tanah. Lututnya berdarah, tangannya lecet, tapi itu bukan yang membuatnya membeku. Di depannya, hanya beberapa meter jauhnya, ada gerbang keluar desa. Gerbang kayu tua itu berdiri kokoh dengan papan usang yang bertuliskan Desa Rawa Mayit tergantung di atasnya. Di balik gerbang jalan tanah berlanjut ke hutan yang lebih terang. Harapan menyala di dalam dada Gilang. Ia hampir berhasil keluar. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berlari menuju gerbang. Tangannya terulur, hampir menyentuh kayu tua itu. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Gilang berteriak histeris. Ia jatuh ke tanah, diseret mundur oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari dalam tanah.
Jari-jari kurus dan panjang mencengkeram kakinya, menariknya kembali ke dalam desa. Gilang meronta, mencakar tanah, meraih apapun yang bisa ia pegang. Tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang muncul, merayap ke tubuhnya, membelit tangannya, lehernya, dadanya. Tiba-tiba suara dentuman keras menggema, seperti ledakan dari dalam desa, dan sesaat kemudian semua tangan itu melemah. Cengkeraman mereka mengendur. Gilang tidak berpikir dua kali. Ia merangkak, berusaha sekuat tenaga, menarik tubuhnya ke depan. Dengan teriakan terakhir, ia melompat melewati gerbang, dan segalanya menjadi hening. Gilang terbangun dengan tubuh penuh luka dan kotoran. Ia terbaring di pinggir jalan setapak, tepat di luar desa. Tidak ada suara, tidak ada kabut, tidak ada tanda-tanda keberadaan desa rawa mayit. Ia melihat ke belakang, tidak ada gerbang, tidak ada rumah-rumah, tidak ada rawa. Desa itu menghilang. Gilang terengah-engah. Ia berusaha memahami apa yang terjadi, tapi otaknya terlalu lelah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berjalan tertatih meninggalkan tempat itu. Ia selamat, tapi ia tahu sesuatu masih mengawasinya dan bisikan terakhir itu masih terngiang di telinganya. Kami akan menemukanmu, Gilang. Tidak ada yang benar-benar bisa pergi dari desa rawa mayit. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.